Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS Kemendikbud Ristek tahun 2022. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa temuan terkait isu penting di dalam manajemen ASN. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Lukman Hakim, Magister Pendidikan. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022, Angkatan 18, Kelompok 1, yang dibimbing oleh Bapak Purwanta, SPD, MPD. Untuk kesempatan kali ini, ada beberapa materi penting yang ingin saya paparkan terkait tugas dari pelatihan dasar untuk agenda 3, yaitu terkait Smart ASN dan manajemen ASN. Adapun materi yang ingin saya paparkan yaitu yang pertama, ada isu. Saya menentukan 3 isu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Pada materi yang pertama ini, nanti saya akan memaparkan ada 3 isu yang ingin saya ungkap ketika terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kerja. Kemudian dari ketiga isu itu, saya ingin menjelaskan, saya ingin menganalisa terkait dampak yang terjadi jika isu-isu tersebut tetap berlanjut. Kemudian dari ketiga isu beserta dampaknya, kemudian ada satu prioritas isu yang akan saya laksanakan atau akan saya analisis menggunakan analisis USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari isu tersebut, kemudian saya mencoba untuk memberikan usulan atau gagasan kreatif untuk solusi prioritas yang saya pilih. Itu merupakan paparan materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ada tiga isu strategis yang ingin saya paparkan. Yang pertama yaitu belum tersedianya mata kuliah konten kreator untuk perkuliahan advance pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya di program studi Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun dampak jika isu tersebut terus berkelanjutan atau tidak mendapatkan solusi. Dampak yang terjadi yaitu kurang tercukupinya kebutuhan mata kuliah pilihan yang dapat dipilih oleh mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Yogyakarta. Kemudian isu yang kedua yaitu belum lengkapnya dokumen mutu program studi untuk persiapan akreditasi program studi. Kemudian dokumen-dokumen mutu tersebut belum dilaksanakan digitalisasi dokumen oleh program studi. Dampak yang terjadi jika itu tersebut terus berkelanjutan, yaitu dokumen mutu yang dibutuhkan saat akreditasi program studi tidak lengkap dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencarinya. Karena belum terdigitalisasi. Kalau kita melakukan digitalisasi dokumen, maka dengan mudah kita menyimpan, kemudian dengan mudah pula kita memanggil file-file tersebut. Kemudian isu yang ketiga yaitu belum tersedianya pelayanan persuratan program studi dengan menggunakan website. Dampak yang terjadi yaitu proses administrasi memakan waktu yang cukup lama. Kemudian mahasiswa harus datang langsung ke kampus untuk mengurus surat-surat, baik itu surat izin penelitian, kemudian izin mereka melakukan magang,
dan sebagainya. Nah, dari ketiga isu itu ada satu isu prioritas yang nantinya akan saya analisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis USG. Analisis yang saya pilih atau analisis yang akan menjadi konsentrasi saya di dalam nanti melakukan aktualisasi, yaitu belum tersedianya mata kuliah konten kreator untuk perkuliahan advance kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun dari hasil analisis USG, yaitu yang pertama, pada urgensi, kenapa sih mata kuliah ini harus segera dilaksanakan? Yaitu perkuliahan advance ini merupakan perkuliahan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa pada kurikulum MBKM. Mata kuliah ini harus segera dirancang karena mahasiswa yang menggunakan kurikulum MBKM sudah memasuki semester 4, di mana kurikulum MBKM ini diterapkan pada semester 6. Jadi ada waktu kurang lebih 1 tahun untuk menyiapkan mata kuliah ini, di mana waktu 1 tahun itu merupakan waktu yang tidak lama lagi untuk sebuah rancangan mata kuliah. Kemudian pada seriousness, yaitu jika mata kuliah ini tidak segera disusun, maka berdampak pada kurang variatifnya mata kuliah yang bisa dipilih oleh mahasiswa pada perkuliahan advance. Setelah itu, setelah diadakan analisis kebutuhan dengan menggunakan angket, menunjukkan angka yang cukup signifikan bahwa mata kuliah ini sangat dibutuhkan dan diminati oleh berbagai mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, khususnya mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Atas dasar angket itulah, maka saya nanti merencanakan untuk aktualisasi, yaitu mengembangkan mata kuliah baru, yaitu mata kuliah konten kreator. Waktu yang tersedia kurang dari 1 tahun untuk menyiapkan perangkat perkuliahan yang cukup kompleks. Maka dari itu, mulai dari saat ini harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin untuk mata kuliah baru, yaitu terkait mata kuliah konten kreator. Pada tahap growth ini, apabila jika isu yang ada ini tidak mendapatkan respon yang positif, tidak mendapatkan penanganan yang intensif, maka akan terjadi perangkat perkuliahan konten kreator tidak bisa dijalankan dengan baik. Karena ketika kita mau menjalankan sebuah perkuliahan, perangkat-perangkat perkuliahannya harus dipersiapkan, mulai dari silabus, kemudian RPS, kemudian bahan materi perkuliahan, media yang digunakan, dan bagaimana nanti kita merancang strategi di dalam proses perkuliahannya. Itulah yang menjadi analisis saya untuk isu yang dipilih dengan menggunakan metode USG. Adapun rekomendasi yang bisa saya berikan untuk isu yang saya pilih ini, yaitu kita segera dilakukannya FGD atau Focus Group Discussion. Untuk apa? Untuk membahas penyusunan perangkat perkuliahan mata kuliah konten kreator. FGD ini membahas terkait tujuan dari mata kuliah, hal-hal yang akan dipelajari, kemudian bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk proses perkuliahan, dan teknis dalam perkuliahan juga perlu kita rancang. Begitulah yang bisa saya jelaskan terkait isu strategis untuk
bahan aktualisasi nanti saya mengikuti pelatihan dasar CPNS Kemendikbud di tahun 2022. Semoga proses aktualisasi yang akan saya jalankan bisa memberikan manfaat kepada prodi khususnya, kemudian juga bisa memberikan manfaat kepada Universitas Negeri Yogyakarta, dan kita bisa bersinergi untuk melayani mahasiswa memenuhi kebutuhan perkuliahannya. Kurang lebih terima kasih, kurang lebih mohon maaf saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.